Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah kondisi terjadinya infeksi di salah satu atau lebih bagian dari sistem berkemih. ISK biasanya disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli yang hidup di dalam saluran cema. Gejala ISK antara lain keinginan untuk buang air kecil yang terus terasa, nyeri atau terbakar saat buang air kecil, urin berwarna keruh atau berdarah, dan demam. ISK dapat didiagnosis dengan tes urin dan dapat diobati dengan antibiotik. Penyebab terjadinya infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi saluran kemih atau ISK terjadi ketika organisme menular, biasanya bakteri gram negatif seperti E. coli, memasuki saluran kemih. Bakteri penyebab peradangan muncul di kulit, dari daerah genital dan masuk ke saluran kemih melalui lubang uretra. Organisme ini juga dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Pasien yang memakai kateter urin juga dapat mengalami infeksi karena kateter menciptakan jalur kecil bagi bakteri untuk masuk ke kandung kemih. Beberapa alat saluran kemih seperti sitoskop juga menyediakan jalur kecil bagi bakteri untuk masuk ke kandung kemih. Beberapa peralatan tidak sepenuhnya disterilkan dari pasien ke pasien. Cara mengatasi terjadinya infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi kandung kemih ringan biasanya sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, untuk membantu meredakan gejala, pasien bisa melakukan beberapa perawatan mandiri seperti berikut, yaitu pertama, perbanyak minum air putih. Kedua, konsumsilah obat pereda nyeri seperti paracetamol dan ibuprofen. 3. Jangan mengonsumsi minuman berkafein dan beralkohol sampai infeksi sembuh. 4. Lakukan kompres hangat di perut bagian bawah atau merendam di dalam air hangat selama 15-20 menit untuk meredakan nyeri. Yang kelima, jangan berhubungan seksual sampai infeksi benar-benar sembuh. Kesimpulannya yaitu, pada infeksi kandung kemih yang tergolong berat, pengobatan akan disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Seperti contoh, jika infeksi kandung kemih disebabkan oleh bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik. Jenis antibiotik yang diberikan juga akan disesuaikan dengan tingkat keparahan, kondisi, dan jenis kelamin pasien, serta seberapa sering infeksi kandung kemih kambuh.